Aku tidak mau atur ulang kata-kataku. Kina sedikit mengangkat dagunya, dan berkata dengan angkuh, kamu mau apa? Tadi Ezra membuatnya kesal. Heh, heh, Kina sekarang juga ingin membuat Ezra kesal. Benar, ekspresi Ezra berubah menjadi tegas dan serius. Tentu saja benar. Melihat Ezra tiba-tiba berubah menjadi serius, Kina sedikit menciut, tapi tetap berdalih dengan keras kepala. Pada dasarnya memang karena hero Phoenixku bagus dan hebat, maka itu baru bisa dapat Savage. Aku yang dapatkan Savage itu. Jika hero Phoenixmu hebat, kenapa kamu tidak bisa Savage? Ezra menantangnya dan bersikeras ingin Kina merubah kata-katanya. Judith dari samping berpikir, rasa cemburu tuan kedua sangat menakutkan, bahkan juga cemburu terhadap karakter virtual. Ezra seperti teringat sesuatu, dia menoleh melihat Judith dan berkata dengan dingin, keluar. Baik tuan kedua. Judith membungkukkan tubuh padanya dengan hormat, lalu segera berbalik meninggalkan kamar pasien. Jika kamu hebat, kenapa hero Snakeheadmu tidak bisa dapat Savage? Kamu berhasil dapat Savage karena menggunakan hero Phoenixku. Ini membuktikan bahwa hero Phoenixku benar-benar hebat. Kina tiba-tiba menjadi sangat pintar bersilat lidah dan berdebat. Kamu yang paksa aku tukar tadi. Ezra mengingatkan Kina akan perbuatannya, lalu lanjut berkata dengan percaya diri dan arogan, jika tidak hero tank aku juga tetap bisa dapat Savage. Wajah Kina sedikit memerah karena malu. Dia tidak punya alasan yang kuat, tapi tetap berkata dengan keras kepala, aku tidak peduli. Pokoknya hero Phoenixku yang paling hebat. Meski kamu tidak mengakuinya, dia tetap hero Phoenixku yang paling tampan. Cukup aku saja yang mengakuinya. Oke, kalau begitu ke depannya aku tidak akan ajak kamu main game lagi. Kata Ezra dengan marah. Ezra tidak percaya dia tidak bisa menyembuhkan keras kepala wanita ini. Judith bisa ajak aku, kata Kina dengan bangga tanpa peduli ancaman tersebut. Ezra mematahkan semangatnya. Tugas Judith adalah melindungimu, tidak akan punya waktu untuk ajak kamu main game. Kamu, dasar tiran, memanfaatkan kekuatan untuk mengancam orang lain, keterlaluan. Kina kesal hingga tidak tahan dan berkata memarahi. Terima kasih pujianmu. Ezra sama sekali tidak marah terhadap perkataan Kina, sebaliknya tersenyum senang. Kina yang tidak berdaya hanya bisa berkata tanpa malu, tidak boleh, jika kamu tidak ajak aku main game, aku akan marah. Tapi aku tidak hebat, selain itu kamu juga sedang hamil, terlalu berat, aku tidak sanggup ajak kamu. Kata Ezra dengan ekspresi pura-pura tidak berdaya. Kamu hebat. Kamu yang paling hebat. Hero Phoenix tidak hebat. Juga tidak setampan kamu. Tidak ada yang bisa menandingi ketampananmu. Kina meletakkan HP ke samping. Kedua tangannya memeluk lengan Ezra dan tersenyum lebar untuk menyenangkan Ezra. Karena kamu merasa aku hebat, kalau begitu aku akan terus mengajakmu main. Ezra tersenyum dan berkata dengan senang, iya, yang paling aku sukai tetap kamu. Melihat Ezra sudah senang, Kina lanjut memuji, dia harus memastikan Ezra tetap mengajaknya main game, jika tidak maka dia akan menjadi pemain yang direport. Ezra menunduk melihat wajah Kina, demi membasmi saingan cintanya, dalam benak tiba-tiba terbesit sebuah ide, Kina, kamu adalah perempuan, tidak terlalu cocok main assassin. Terutama hero assassin yang begitu rapuh seperti Phoenix. Kamu lihat kan game tadi, meski aku mengikutimu, tapi tetap tidak bisa melindungimu. Ezra menjelaskan kepada Kina dan sengaja hening sejenak, lalu lanjut berkata, aku merasa ada satu hero yang lebih cocok untuk kamu mainkan, selain itu aku merasa kamu pasti bisa memainkan hero itu dengan mantap, apa mau coba ganti hero? Sangat cocok untuk dia mainkan. Selain itu juga bisa memainkannya dengan mantap. Mendengar itu Kina langsung tertarik. Harus diketahui, sampai detik sekarang tidak ada hero yang bisa dimainkan dengan baik oleh Kina. Hero apa? Cepat beritahu aku, nanti aku coba main. Kata Kina dengan semangat dan penuh penantian. Ezra mengeluarkan HP membuka game, setelah masuk ke pusat perbelanjaan Ezra mencari hero yang dia maksud, lalu memperlihatkan ke depan Kina, yang ini.
Kina segera melihat, yang pertama terlintas dalam benaknya adalah, hero pirate guy ini. Benar-benar sangat jelek. Kamu yakin tidak sedang bercanda? Tanya Kina. Menurutmu apa aku terlihat seperti sedang bercanda? Ekspresi wajah Ezra serius, lalu berkata, Kina, kamu masih belum coba memainkannya, maka itu tidak tahu apa skill khusus hero ini, kamu hanya melihat sekilas dan langsung menolak, tidak boleh menilai dari penampilan saja. Ekspresi hero Phoenix di sudut sangat sedih. Oh, Kina mengangguk, lanjutkan katakan, aku dengar. Begini baru benar. Ezra mengangkat tangannya dan mengusap rambut Kina, lalu menjelaskan secara detail dan sabar kelebihan skill hero tanker ini pada Kina. Aku beritahumu, jika hero ini dimainkan dengan baik, maka akan jadi sangat hebat. Pertama-tama posisi dia adalah tanker, health point-nya sangat banyak. Kedua, skill pertama dia adalah skill pengontrolan teleportasi, sangat berguna untuk kabur dan mengejar musuh yang sekarat. Skill kedua yang utama digunakan untuk memukul orang, dan yang terakhir adalah skill ultimate. Efek lifestyle skill ultimatenya sangat kuat, hampir setara dengan 2 nyawa. Monyet musuh tidak hanya tidak bisa membunuhmu, kamu sebaliknya bisa membunuhnya. Yang tidak Ezra beritahu adalah kekuatan hero ini akan berkurang setengah jika bertemu dengan item si Halberd dan Necklace of Durance. Keduanya adalah item mengurangin HP regen. Kina awalnya menolak hero jelek ini, tapi setelah mendengar penjelasan Ezra, menjadi sedikit tergerak. Melihat Kina sudah hampir tergoda, Ezra lanjut berkata, jika tidak kita main satu ronde untuk mencobanya, jika kamu merasa mudah dan cocok, maka kedepannya main hero ini saja, jika merasa tidak cocok maka tidak usah. Baik kalau begitu. Kina ragu sejenak, lalu setuju. Kamu beli hero ini terlebih dulu di pusat perbelanjaan, aku hadiahkan kamu skin. Ezra berhenti sejenak lalu menambahkan. Memberi hadiah bisa meningkatkan nilai keintiman. Ezra ingin mengebin akun Kina dengan akunnya menjadi hubungan kekasih dalam game. Oh, Kina menuruti perkataan Ezra, dia segera membeli hero tersebut di pusat perbelanjaan. Setelah membeli hero, Kina melihat pemberitahuan kotak pesan bahwa Ezra memberinya skin. Kina mengklik kotak surat dengan suasana hati senang, tapi saat melihat skin hero tersebut, wajahnya langsung menjadi kaku betapa jelek skin tersebut. Skin tersebut lebih jelek dibanding hero aslinya. Ezra menjadi diam melihat wajah Kina yang menjadi kaku. Kamu tidak suka hadiah yang aku beri? Tanya Ezra hati-hati. Suka sih suka. Kina tersenyum dan mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan isi hatinya. Dia hening sejenak lalu bertanya, tapi skin Summer Spring Hero Pirate Guy ini sangat jelek, bisakah ganti yang lain? Kina sudah berkata dengan sangat halus dengan menggunakan kata jelek, sebenarnya dia ingin mengatakan sangat menyakitkan mata. Di mana jeleknya? Ezra mengambil HP Kina, dia menyipitkan mata karena skin hero ini berwarna hijau terang sangat silau. Ezra mengganti skin hero tersebut sambil menahan ketidaknyamanan, lalu berpura-pura melihat dengan cermat. Sebenarnya Ezra sedang memikirkan bagaimana cara untuk membujuk Kina. Setelah beberapa saat Ezra berkata dengan pelan, tidak jelek, sangat lucu, iya kan? Mendengar Ezra mengatakan skin ini sangat lucu, ujung mata Kina berkedut, dia merasa merinding di sekujur tubuh, dia sangat meragukan apakah selera pria ini bermasalah. Di mana lucunya? Kata Kina mengkritik. Coba kamu lihat, warna hijau lembut ini penuh dengan aura musim semi, membuat orang begitu melihatnya langsung merasa sangat bersemangat dan energi. Selain itu warna hijau ini seperti semangat wanita muda, iya kan? Ezra berkata sembarangan dengan ekspresi serius dan juga coba kamu lihat ada bunga kuning kecil yang lucu di tali pengikatnya. Perpaduan kontras ini dengan tubuhnya yang besar terlihat sangat menggemaskan. Kina melihat ke tempat yang ditunjuk Ezra, memang ada sekuntum bunga krisan kecil. Mendengar perkataan Ezra, Kina juga merasa sedikit gemas. Sebuah hero dengan tubuh yang begitu gagah dan tangguh punya sekuntum bunga krisan kecil di tali pengikatnya. Melihat Kina seperti terpengaruh, Ezra lanjut berkata, masih ada, lihat kapak yang dia pegang juga berwarna hijau, di tengah kapak terdapat sebuah bentuk hati merah kecil, sangat lucu. Apa kamu tahu? Dengar-dengar ada banyak wanita yang ingin tahu warna nomor lipstiknya.
Menurutku mungkin skin ini sengaja dirancang secara khusus oleh perusahaan game untuk wanita yang penuh dengan semangat muda, tidak hanya lucu tapi juga sangat menggemaskan. Jika kamu menggunakan skin ini, orang lain yang melihat pasti akan merasa hero yang kamu mainkan sangat spesial. Selesai mendengar penjelasan Ezra, Kina mengambil kembali HP-nya dan melihatnya berulang kali. Dia merasa apa yang dikatakan Ezra ada benarnya. Keseluruhan hero ini tampak penuh semangat wanita muda dan tidak begitu menyakitkan mata. Kalau begitu, aku coba main satu ronde, kata Kina yang masih sedikit ragu. Oke, Ezra segera menyetujui. Nanti setelah masuk ke game, aku akan ajari kamu bagaimana cara atur item dan bagaimana cara main. Kina tiba-tiba bertanya, oh iya, emblem yang cocok apa? Physical support, jawab Ezra. Oke, aku tahu. Demi melanjutkan rencananya, Ezra memilih hero marksman yang tidak punya skill teleportasi agar Kina mengikutinya ke line bawah. Setelah mengambil buff merah, Ezra pergi menyerang ke area musuh. Menunggu setelah darah musuh sekarat, dia segera berkata kepada Kina, Kina, aku tidak punya teleportasi. Kamu bisa gunakan skill pertama untuk maju, lalu gunakan skill kedua untuk pukul dia cepat. Oh, oke. Jawab Kina dengan panik, lalu mengejar musuh dan menggunakan skillnya, alhasil berhasil mendapat first blood. Ternyata hero ini memang hebat, kata Kina dengan senang. Selama main game ini adalah pertama kalinya dia mendapatkan first blood dan tiba-tiba merasa hero ini sangat lucu. Sudah aku bilang, hero ini sangat hebat jika pintar memainkannya, kata Ezra. Setelah itu Ezra juga membiarkan Kina yang mendapatkan gold beserta kill, membuat Kina merasa bahwa hero ini sangat hebat. Setelah mencapai level keempat, Kina menyadari bahwa efek lifestyle skill ultimate hero ini sangat kuat. Dia sangat bangga dan berkeliaran kemana-mana untuk membuat masalah. Setelah mendapat pukulan skill musuh, Kina melepaskan skill ultimatenya lalu melarikan diri. Ini membuat musuh kesal hingga mengajaknya buy one.